Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak beserta ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Dr. Wahidin Sutirosodo Kabupaten Sleman yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan dengan kajian nanti bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, keimanan serta ketakwaan semoga selalu mengiringi kita. Al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman dalam arti keyakinan di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Dan iman itu perlu didasari dengan ilmu, maka kita harus ngaji. Maka tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu wajib. Dan mencari ilmu itu harus dengan guru, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa irsyadi ustadzin. Jadi ngaji itu harus dengan bimbingan guru, dan guru itu hendaknya juga yang qualified, yang representatif, memang teruji secara keilmuan sehingga memang benar-benar belajar. Apalagi kalau terkait dengan syariat agama Islam, kalau tingkat pemahamannya nanti keliru, maka bisa membuat jamaah juga keliru dalam pemahaman. Maka dari itu, dari kalangan ulama itu ditradisikan bahwa sesama pencari ilmu harus rajin berdiskusi, rajin duduk bersama, sehingga kalau ada perbedaan pendapat, hendaknya bisa menjadikan umat tetap tenang dalam mencari ilmu. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita sudah sama-sama memahami kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu saja selain kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, kesunahan-kesunahan yang mengiringi harus kita ikuti, dan kita bersyukur Masjid Agung Dr. Wahidin Sutirosodo melaksanakan semuanya. Yang pertama yaitu sedekah. Ada sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu ke hadapan saudaramu, senyummu ke hadapan temanmu adalah sedekah. Hadis ini hadis motivasi. Senyum saja berpahala, apalagi kita berkenan mengeluarkan sebagian harta kita sehingga membuat orang lain bisa tersenyum. Itu pahalanya akan sangat hebat lagi. Maka di dalil lain dikatakan, alladzina yunfikuna fisyara'i wadh-dhara,
Kita dilatih oleh Allah, sedekah itu tidak menunggu kaya. Tapi sedekah itu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, di Masjid Agung alhamdulillah juga dibiasakan ya, sholat tarawihnya disemangati ya, digiatkan. Sholat sunatnya ditingkatkan. Dulu ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Beliau mendengar suara serandal yang dipakai oleh seorang penduduk Najd mendekati rumah Nabi. Tolhah bin Ubaidillah akhirnya mengikuti suara itu. Ketika masuk ke rumah Nabi terjadi sebuah dialog. Dalam dialog dinyatakan, ya Nabi, perbuatan apakah yang paling baik? Sholat 5 waktu. Penduduk Najd itu bertanya lagi, setelah itu apa? Nabi menjawab, la illa anta tawwa. Tidak ada kecuali engkau mau melaksanakan sholat sunat. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita di akhir bulan Ramadan ini bisa semangat untuk melaksanakan sholat-sholat sunat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita memperbanyak iktikaf. Alhamdulillah bisa diprogramkan, bisa berjalan dengan baik dalam rangka untuk menggapai atau menjemput harapan kita seluruhnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan yang dihitung oleh para ahli sekitar 80 sampai 83 tahun lebih. Ibu-ibu serta bapak yang kami hormati, yang terakhir adalah tadarus Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, di daerah istimewa Yogyakarta ini ada sebuah buku berjudul Iqra. Dan di buku Iqra itu adalah tuntunan membaca Al-Quran. Di sampulnya bertuliskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran, apalagi berkenan mengajarkan kepada orang lain. Kita yang sudah pintar membaca Al-Quran bersyukur kepada Allah. Tapi ingat, di kanan kiri kita mungkin masih saudara kita, mungkin tetangga di rumah kita, mungkin teman kantor kita, sesama muslim, mungkin ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Marilah kita tawarkan supaya dia berkenan untuk belajar Al-Quran. Dan kita bersyukur kepada Allah, daerah istimewa Yogyakarta salah satu pelopor dalam rangka untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Untuk berikutnya sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita juga harus mengingat apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Tapi kita juga perlu ingat bahwa di dunia ini ada makhluk yang selalu menggoda kepada kita, namanya as-syaitan. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Timur Tengah, namanya Muhammad As-Sayyim, judul bukunya adalah Buyut Latat Khuluha Asyayatin. Bagaimana supaya rumah-rumah tidak kemasukan as-syaitan. Dinyatakan dalam kitab itu bahwa setiap hari rumah harus selalu dipakai untuk membaca Al-Quran. Selain itu, laksanakan juga sholat sunat. Selain itu, juga jangan lupa bersedekah. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kesunahan-kesunahan memang harus kita tegakkan. Tetapi kita perlu ingat juga, barisan kita perlu diperkuat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Sesuatu yang hak, Islam yang kita miliki, Al-Quran yang selalu kita baca, tetap jangan pernah lupa kita bermusyawarah, kita berkoordinasi, kita rapat dalam rangka untuk lebih menegakkan, kita manage seluruh kegiatan yang hak. Karena apa? Ali pernah menyatakan, Sayyidina Ali pernah mengatakan, barang yang hak
kalau tidak dikoordinir dengan baik, maka akan diporak-porandakan oleh kebatilan yang terkoordinir dengan baik. Semoga Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirosodo dengan sering rapat, berkoordinasi, berdiskusi, memanage dengan baik akan mampu menjadikan sebuah gerakan Islam yang hebat dan mampu mengalahkan musuh kita. Siapa musuh kita? As-syaiton. Bukankah Nabi telah menyatakan as-syaitonu aduul insan, yang namanya setan itu adalah musuhnya, yang namanya setan adalah musuhnya manusia, dan kita sebagai manusia memang harus menganggap bahwa as-syaiton adalah musuh kita. Semoga di waktu-waktu yang akan datang kita diberikan kekuatan dan apa yang menjadi cita-cita kita untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.